Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya yang demikian banyaknya untuk kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita melanjutkan pembahasan bulan bulan September maksud saya, yaitu kamu tidak sendiri di akhirat. Sudah kita lalui beberapa poin, yaitu yang pertama, kalau kita meninggal dalam keadaan tetap beriman, beramal soleh, maka Allah memiliki pihak-pihak terbaik pilihan Allah untuk kita. Tema kamu tidak sendiri di akhirat adalah merupakan kabar gembira untuk orang-orang beriman. Yang pertama, di alam kuburnya ditemani amal-amal soleh kita. Ini dikubur maksudnya ini, ya. Jadi kita tidak sendiri, ada teman-teman setia yang menemani kita, sholat berjamaah, tahajud kita, puasa sunnahnya, puasa Ramadannya, sedekahnya, tahajudnya, ya, amanahnya, jujurnya, itu semua akan menemani menjadi pilihan-pilihan Allah di kubur kita. Yang kedua, surat Al-Muluk, surat Tabalok, ya, surat Tabarok akan menyelamatkan dari siksa kubur. Ini juga sudah kita bahas 2 bulan lalu, ya. Yang ketiga adalah puasa dan Al-Quran. Akan minta kepada Allah supaya mengampuni dosa hambanya. Al-Quran dan puasa Ramadan akan berbicara di hadapan Allah. Yang keempat, kok Al-Quran sih? Ya, yang keempat, Al-Quran itu sendiri akan membersamai seorang hamba sampai dia diampuni dosanya. Yang rajin baca, rajin mengamalkan, menghafalnya apalagi, ya, di akhirat sampai diampuni dosanya. Yang kelima, Al-Baqarah dan Ali Imran akan tampil di hadapan Allah. Suratul Baqarah bisa berbicara, surat Ali Imran bisa bicara di hadapan Allah. Ini hadis-hadisnya udah semua. Yang terakhir nomor 6 ini, Nabi akan membersamai umatnya sampai masuk surga. Kita masuk nomor 7-nya. Hadirin,
Nomor 7 adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berusaha untuk mengeluarkan umatnya yang udah masuk neraka, bahkan naudzubillah. Seorang nabi yang penyayang kepada umatnya, yang akan membela kita mati-matian itu nanti di akhirat. Bahkan untuk nomor 7 ini hadisnya Imam Bukhari mengabadikan dari nomor yang masih awal-awal, nomor 44 sampai nomor 6000, nomor 7000. Baik, kita buka dulu nih nomor 44-nya. Ini nomor 7 saya bawakan maksudnya karena saking sayangnya Nabi kepada umatnya, sehingga diizinkan oleh Allah orang Islam yang masuk neraka ada memang gara-gara dosanya dia nggak bertobat, terutama dosa kepada hamba ini, menzoliminya, menyusahkan orang, seumpamanya begitu, dia tidak bertobat, maka dia masuk neraka. Tapi nanti karena masih ada imannya, ya imannya masih ada, selama dia tidak berbuat dosanya dengan meyakini perbuatan dosa itu halal. Kalau dia meyakini perbuatan dosa itu halal, maka sudah tidak dapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi lagi. Nah, ini contohnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kita buka nomor 44 dulu nih. Ya, kata Nabi, yukhraju minan nar, akan dikeluarkan daripada neraka, dari neraka, man qala la ilaha illallah, bagi seseorang yang masih memiliki kalimat tauhid dalam hatinya, la ilaha illallah, wa fi qalbihi, sedangkan iman dalam hatinya wazna syairatin, hanya sebesar biji sawi, biji gandum, min khairin, daripada kebaikan atau keimanan, wa yukhraju minan nar, dan dikeluarkan dari neraka. Yang kedua, selama orang itu masih memiliki iman dalam hatinya sebesar wazna burroh, sebesar biji jagung, setengah gandum, wa yukhraju minan nar, dan akan dikeluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah, seseorang yang masih memiliki kalimat tauhid la ilaha illallah, wa fi qalbi, sedangkan iman dalam hatinya wazna zarratin, sebesar biji sawi. Tetap dia akan dikeluarkan dari neraka asal dia tidak berbuat dosanya karena meyakini perbuatan dosa itu halal. Atau setelah dia mengetahui hadis ini, dia pakai logika terbalik, kalau gitu nggak apa-apa lah Ustadz saya buat dosa, kan saya ditolong juga sama Nabi, yang penting punya iman. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Nah, nanti lebih jelas lagi pada nomor 6000 sekian, Nabi katakan bahwa nih 6566, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju qaumun minan nar, akan keluar sekelompok orang dari api neraka, ya, sekelompok umat Islam dari api neraka, bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulunal jannata, kemudian mereka masuk surga, yusammauna al jahannamiyin, mereka disebut sebagai mantan penghuni jahannam, dikeluarkan itu. Jadi Nabi Muhammad tidak akan enak-enakan di surga ketika umatnya masih ada yang keleleran di neraka, Pak.
ya ini memang kasih sayang Allah saja kepada umat Islam. Makanya nilai sebuah keimanan sangat besar. Pandanglah seseorang dari imannya itu, Pak, sekalipun dia tidak punya apa-apa. Karena sekalipun orang ini miskin, gak punya apa-apa, tapi ada la ilaha illallah, itu tetap menjadi pasak bumi supaya tidak datangnya hari kiamat. Orang Islam ini udah meninggal semua, tinggal ada satu orang imannya lemah, ya, tidak begitu taat, tapi tetap karena imannya tadi Allah belum menghancurkan alam semesta ini, karena masih ada satu orang itu. Kalau satu orang ini udah mati, barulah bangkitlah. Idza zulzilatil ardu zilzalha, ayat-ayat kiamat baru tuh mulai. Ya, wa akhrajatil ardu asqalaha, idza syamsu kuwirat, idza waqa'atil waqi'ah. Itu kan ayat-ayat kiamat semua. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nas kal farashil mabthus, manusia kayak laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung seperti kapas yang dihempaskan. Ya, itu kapan akan terjadi? Ketika sudah tidak ada lagi orang beriman di permukaan bumi ini. Ya. Jadi kalau setiap orang Islam memandang orang Islam lain dengan nilai keimanannya, gak bakal ada satu orang Islam ingin menyakiti dan melecehkan orang Islam yang lain, atau memandang rendah orang Islam yang lain. Sekalipun secara zahir dia lebih dari si orang Islam yang tadi, dari segi ibadah, dari segi ini, ya, tetap itu sangat dimuliakan sama Allah. Makanya Nabi bersabda dalam hadis Imam Baihaqi, hancurnya alam semesta bagi Allah itu mudah ketimbang meninggalnya satu orang beriman. Meninggalnya satu orang beriman itu bagi Allah perkara besar. Tapi alam semesta, 7 lapis langit, bumi hancur biasa bagi Allah. Ya, baik. Nah, ini hadirin diantaranya nomor ke-7, ya, Nabi yang sangat penyayang kepada umatnya. Tetapi kalau dia tidak beriman sudah nggak bisa lagi. Ya, beberapa ayat diturunkan oleh Allah, nggak bisa kamu mendoakan orang-orang yang musyrik, yang kafir, yang munafik, nggak bisa gitu. Contohnya saja dalam surat At-Taubah nih, pada ayat ke-80-nya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, wahai Nabi, kamu minta ampunan untuk orang kafir, musyrik, murtad, munafik, aw la tastaghfir lahum, ataupun kamu tidak memohon ampunan kepada aku, kata Allah, in tastaghfir lahum sab'ina marrah, kalau kamu minta ampunan 70 kali bahkan lebih, kata Allah, untuk memohon ampunan kepada orang-orang kafir ini, kata Allah, falay yaghfirallahu lahum, enggak bakal aku ampuni dosanya. Sebabnya dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini salah satu ayatnya saja. Kemudian hadirin yang nomor 8, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membersamai umatnya yang berada di Al-A'raf. Inilah diturunkannya surat Al-A'raf, surat ke-7. Ada nanti orang Islam yang dia tidak masuk surga, enggak masuk neraka juga, tapi transit dulu di tempat namanya Al-A'raf, tempat-tempat tertinggi. Orang-orang di Bukit A'raf ini, di apartemen A'raf, adalah umat Islam yang amal soleh dan dosanya setelah ditimbang dihisab 50-50 itu.
50-50. Akhirnya mereka tidak masuk surga. Ini kuburan si A orang Islam, ini kuburan si B orang Islam. Si A ini anak-anaknya menjadi anak yang soleh, selalu mendoakan bapak ibunya yang udah meninggal, selalu beristighfar untuk bapak ibunya. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim menceritakan hadisnya ini, doa-doa dan istighfar anak-anaknya di dunia itu datang ke kubur mereka bagaikan cahaya yang terang benderang. Lalu si B ini, si jenazah B, anak-anaknya enggak sholat, boro-boro mendoakan bapak ibunya, sholat aja enggak. Bagaimana dia mau mendoakan bapak ibunya? Sholat ibadah aja tidak. Yang ini akhirnya kuburannya gelap, dan jenazah ini berkata di alamnya sana, ya Allah, saya nggak ada yang doain anak-anak saya, tapi syukur alhamdulillah sebelah saya ini anak-anaknya rajin, sehingga cahaya yang datang itu sangat terang. Kuburan saya di sebelahnya pun agak menjadi terang juga, kecipratan juga terangnya dengan gara-gara kuburan sebelahnya ini. Bahkan doa-doa anak yang soleh untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia dalam keimanan, itu mereka ditanya sama Allah, bagaimana doa-doa anak-anak kalian itu yang berupa cahaya sangat hebat menerangi kubur kalian, mau tidak aku ganti dengan kekayaan dunia dan seisinya? Mereka katakan, para mayit itu berkata, tidak ya Allah, kami lebih memilih cahaya-cahaya ini, doa dari anak kami, ketimbang harta benda. Udah nggak berlaku lagi tuh harta benda. Nah hadirin, ini ya, jadi hadirin, kalau kita setiap habis sholat aja kayak tadi berdoa, paling tidak Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu setiap hari kita baca dari pagi subuh sampai isya 5 kali, berarti orang tua kita ditinggikan derajatnya 5 tingkat setiap hari. Makanya saya heran kalau ada kesimpulan orang yang menyatakan enggak ada doa setelah sholat 5 waktu. Berarti kapan mereka mendoakan bapak ibunya itu? Tahajud. Emangnya ada dalil juga sholat tahajud berdoa begitu? Berarti mereka tidak pernah ini mendoakan bapak ibunya. Karena biasanya mereka habis sholat udah zikir, udah nggak ada doa. Karena ulama mereka mengklaim hadis tentang doa, berdoa setelah sholat itu hadisnya dhaif, lemah. Inilah kalau agama sudah dipegang sama orang yang bukan ahli dalam bidangnya. Harusnya dia rajin tuh setiap habis sholat subuh sampai isya dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, paling tidak yang akan mengangkat derajat bapak ibunya. Sekarang nggak pernah berdoa lagi gara-gara diklaim hadisnya lemah. Kesian, jadi malah nggak beramal. Nah hadirin, ini kita tampilkan riwayatnya Imam Ahmad pada 10.610, dan nanti saya buatkan ini formula zikirnya seperti apa itu, sebagai berbaktinya kita kepada bapak ibu kita ya. Kalau tadi 5 kali, nanti kita buat zikirnya seperti apa. Ini saya tampilkan dulu. Hadis ini derajatnya hasan pada 10.000 sekian 610. Nabi bersabda, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Ya kalau ini kan bahasa hadis nih Bapak Ibu, kebanyakan bahasa hadis tuh pakainya Allah azza wa jal. Kalau kita kan dalam pembicaraan kita biasanya SWT gitu ya, Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan. Nah, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala la yarfa'u darajata lil abdi soleh, akan mengangkat derajat sepasang suami istri yang soleh solehah. Diangkat di mana derajatnya? Fil jannah, di surga. Saking keheranan si mayit ini bertanya kepada Allah, ya Allah, kami udah meninggal, kok amal kami, rekening kami naik terus, rekening kami kebaikannya naik terus tuh, poin-poinnya naik terus, kita udah nggak sholat,
Makanya si orang tua ini berkata, ya Rabbi anna li hadihi, ya Allah, ini dari mana saya dapatkan? Kok derajat kami naik terus? Fayaqulu, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar anak-anakmu di dunia yang masih hidup untukmu. Nah, Bapak Ibu, kita memang diperintah oleh baginda Nabi untuk beristighfar sehari 100 minimal, yaitu astaghfirullahaladzim. 100 kali. Kalau Bapak Ibu udah istiqomah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sampai 100, Bapak Ibu harus mengetahui ini hanya untuk diri Anda saja. Kenapa tidak melakukan doa yang panjangnya segini juga, formatnya enggak terlalu panjang, tapi sekali dayung 2 pulau terlampaui. Nah, saya tuliskan saja di sini, bacaannya diganti aja tuh menjadi Rabbighfirli wa liwalidayya, cukup segitu saja. 100 kali. Ketika kita rubah format zikirnya menjadi Rabbighfirli wa liwalidayya, kita diampuni dosa, orang tua kita sehari diangkat derajatnya 100, Pak. Makanya keheranan dalam hadis tadi, ya Allah, ini dari mana kok naik terus? Bayangin, Pak, Anda kalau berzikir Rabbighfirli wa liwalidayya 100 yang cuma memerlukan waktu 7 menit, ya, 7 menit itu dengan istighfar, dengan bacaan yang santai, yang biasa. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa, itu 107 menit aja. Cuma setiap hari meluangkan waktu 7 menit, tetapi anugerahnya adalah hebat sekali. Kenapa semua amal kita dimudahkan yang pahalanya gede-gede begini, Bapak Ibu? Sholat subuh 2 rakaat, qobliyahnya aja mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. Itu kan cash and carry, Pak. You do it, you get it, langsung dapat itu. Kenapa ketika kita berjalan dari rumah, setiap langkahnya dihapus dosa, 1 langkah lagi apa? Diangkat derajat. Kenapa ketika kita baca subhanallah wa bihamdihi 100, dosa kita dihapus seperti buih sekalipun sebanyak buih di lautan? Apalagi kenapa Allah mengadakan syariat Lailatul Qadar? 2 rakaat Anda sholat di malam Lailatul Qadar, itu pahalanya seperti Anda sholat 84 tahun, 1000 bulan. Anda sedekah 10.000 rupiah, masukin tromol di dalam apa? Malam Lailatul Qadar, 10.000 rupiah itu dikali seperti Anda berinfak 84 tahunan. Kenapa pahalanya gede-gede? Hadirin, seperti ini juga. Rabbighfirli wa liwalidayya kita ucapkan 1 kali, orang tua kita diangkat 1 tingkat derajatnya, dosanya dihapus. Kenapa begitu? Karena begini, kehidupan akhirat ini sangat berat, Bapak Ibu. Sangat berat, sangat panjang. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangin, ya, 1 hari akhirat 1000 tahun di dunia. Berarti umur kita yang cuma 60, 70, 80 tahun dihitung dengan waktu akhirat, kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Coba kita tampilkan dulu nih dalilnya. Dalam surat Al-Hajj, hadirin, ini 1 hari 1000 tahun, itu fasenya fase alam hisab ke atas. Ya. Al-Hajj ayat ke-47, coba. Ya, Allah berfirman di sini, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah, wa inna yawman 'inda rabbika, dan sesungguhnya 1 hari di sisi Allah, maksudnya di akhirat,
ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'uddun, dari hitungan kalian. Ini kan perlu bekal yang sangat banyak. Satu hari itu begitu lama gitu loh. Makanya adalah syariat apa? Dimudahkan oleh Allah, pahala begitu besar. Anda baca Quran aja 1 huruf dikasih pahala berapa? 10. Ini baru kalau sudah finally surga neraka itu 1 hari 1000 tahun. Tapi Bapak Ibu, lebih menyeramkan lagi, 1 hari di padang mahsyar bukan 1000 tahun lagi. Ya, 1 hari di padang mahsyar itu 50.000 tahun di dunia. Bukan 1000 lagi. Berarti kalau umur kita dihitung dengan waktu mahsyar 0,00 sekian jam. Ini dalilnya ada Ustadz. Ada dalam surat Al-Ma'arij. Ya, sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Surat ke-70 ayatnya ke-4 itu. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Ayat ke-4-nya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat dan Jibril, para malaikat dan malaikat Jibril ya naik kepada Allah Ta'ala pada waktu padang mahsyar. Berarti ini fasenya belum fase hisab, fasenya baru dibangkitkan dari kubur, kiamat menuju padang mahsyar. Itu 1 harinya 50.000 tahun. Perlu bekal yang banyak untuk kita menjadi teduh, nyaman. Perlu banyak bertobat. Enggak usah buat masalah sama hamba Allah, sama Allah Ta'ala ya. Fi yaumin kana miqdaruhu, yang jaraknya 1 harinya itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Ini enggak bisa dinalar loh Bapak Ibu. Ayat-ayat kayak begini cukup kita imani saja. Karena masalah agama memang dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis ada 2 saja. Yang pertama adalah ayat dan hadis yang nggak bisa dinalar dengan logika dan rasio kita. Seperti kayak begini. Ya jangankan ini deh masalah mahsyar, iman aja udah. Emang kita pernah lihat neraka surga? Jangankan ini Bapak Ibu. Saya kasih ilustrasi yang paling gampang. 2 ekor kambing. Yang satu disembelih, matinya disembelih dengan syar'i, bismillahi Allahu Akbar. Yang satu lagi matinya ditabrak mobil dalam waktu yang berbarengan. Akhirnya dagingnya tetap dibuka dua-duanya, disiangin, dirapihin kulitnya. Yang baca bismillah disembelihnya itu dagingnya segar. Yang ketabrak mobil juga dibuka, dagingnya segar. Apalah Ustadz, nggak ada beda kok. Sama-sama segar dagingnya. Tidak, berbeda Pak. Ini nggak bisa dinalar dengan logika. Berarti kalau perintah kayak begitu adalah perintahnya yang ini boleh dimakan, yang ini haram dimakan, padahal menurut teksturnya itu sama. Yang ini halal, yang ini tidak. Itulah agama. Nggak bisa pakai ini lagi. Bapak Ibu mandi junub, samponya sama, sabunnya sama, showernya sama. Ya, yang satu mandinya bareng nih. Ini kamar mandi ini, kamar mandi ini. Anduknya sama, ruangannya sama, durasi waktunya sama, 10 menit juga. Selesai mandinya, bersihnya sama, bersih. Yang ini pakai niat, udah boleh sholat. Yang ini nggak niat mengangkat hadas besar, boleh sholat? Tidak bisa. Cuma beda dikit. Kan daging babi itu haram gara-gara makanannya jorok Ustadz, serta ada cacing pita. Kalau sekarang kan daging babi kayak di Amerika dipelihara secara baik, makanannya teratur, ini itu, bahkan ada yang namanya hewan babi rumahan, kayak kucing rumahan, kucing ras gitu, dipelihara di rumah, jadi mainan anak-anak mereka. Suci apa, bersih kok babinya. Itu adalah tidak bisa dipakai dengan rasio. Imani sampai hari kiamat, babi haram gitu.
Ya. Nah hadirin, apalagi ini? Yang kedua baru tuh perintah Allah yang ta'akuli, yang bisa kita cerna dengan akal pikiran kita. Ya, seperti Allah melarang kita sombong, itu kan bisa dicerna, adanya dosa gara-gara sombong gitu. Kan sifat sombong berarti tidak berlaku abadi dalam diri seorang. Kalau ditinggalkan ya udah nggak berdosa begitu. Tidak seperti daging kambing yang tadi disembelih, satu dengan baca doa, yang satu ketabrak mobil gitu. Baik. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, isyraq jam berapa? Ya sudah ini. Sebentar, ini berarti nomor berapa tadi? Nomor 9, doa anak-anak yang soleh. Silakan Bapak Ibu nih untuk diamalkan. Rabbighfirli wali walidayya 100 kali. Nikmati kebahagiaan orang tua kita di alam kuburnya. Ditinggikan derajatnya terus setiap hari. Ini sholat isyraqnya kan 10 menit ke depan. Emang ada yang mau nanya Bapak Ibu? Kalau tidak nanya saya mau nyambung dikit. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya silakan Pak. Sama, syaratnya satu saja, beriman. Orang tua kita meninggalnya dalam la ilaha illallah. Ya justru, mohon maaf ya Pak, kalau orang tua kita dulu tidak ibadah, justru anaknya harus lebih concern untuk mendoakannya. Ya Allah, kasihan Bapak Ibu saya dulu nggak ibadah ya Allah. Ya Allah, perihal juga keistiqomahan saya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa Bapak Ibu kita. Sambil ditambah dengan zikir ini. Berarti kalau orang tua kita nggak sholat, dulunya tidak ibadah, amunisi yang harus kita berikan lebih banyak gitu. Amunisinya harus lebih kenceng gitu. Sambil kita menitikkan air mata, Engkau jangan siksa mereka ya Allah, mereka yang melahirkan saya, kan gitu. Kalau orang tuanya seorang ulama, orang soleh, wali Allah gitu. Ya, ini kebalikannya berarti. Sebentar, ada lagi yang bertanya Pak? Ya. Tidak boleh. Tapi kalau mendoakan orang kafir agar sembuh gimana? Katakanlah lagi sakit di rumah sakit, kita doakan. Iya. Ulama bersepakat yang tidak boleh mendoakan orang non muslim, mendoakan ampunan, mendoakan dapat rahmat, mendoakan masuk surga, itu nggak boleh, haram. Tapi kalau orang non muslim lagi dalam keadaan dia ulang tahun, kita ucapin selamat ya Pak, dia buka usaha, teman akrab kita, teman kuliah, selamat, sukses, boleh. Dan doa kepada orang kafir yang lebih afdal, ada yang tahu apa? Mendoakan hidayah. Ya Allah, semoga dia dapat hidayah seperti saya, Engkau beri hidayah. Jadi untuk mendoakan masalah keduniaan boleh. Ya, kenapa orang kafir itu kalau berbuat baik kepada orang lain, Allah tetap kasih kebaikan, tapi di dunia badannya sehat, urusannya lancar, bisnisnya maju begitu. Jadi kalau kita, ini sepakat para ulama, mendoakan non muslim akan perkara keduniaan, lancar ya Pak usahanya, cepat sehat. Kita jenguk nih, kayak kerabat ada yang non muslim atau tetangga, sakit apa Pak, cepat sembuh ya gitu. Boleh. Tapi yang tidak boleh yang berkaitan dengan masalah ampunan dari Allah tadi, surat At-Taubah ayat 80. Ada lagi? Ya. Gimana doanya? Setelah sholat? Enggak, di dalam sholat. Terus? Ya, katanya doanya itu cukup di sujud akhir atau di tahiyat akhir. Ya nggak cukup juga, namanya doa kan diperbanyak aja Pak. Tapi doa di waktu sujud, doa ketika dia tahiyat akhir bagus, ada hadisnya. Tapi jangan bilang cukup dong kita udah doa dalam sholat. Tidak, Anda sudah doa dalam sholat, Anda doa juga ketika tahiyat akhir, Anda doa juga ketika setelah apa? Habis sholat. Itu lebih afdol yang menjalankan semua.
karena semuanya ada hadisnya itu. Bisa dipaham? Jadi ketika Anda sholat, Bapak sholat waktu sujud terakhir atau pas akhir sebelum salam doa, tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Doanya harus pakai bahasa Arab. Kalau doanya tentang hajat kita yang kita nggak ngerti bahasa Arabnya, doanya dalam hati, yaitu bagus tetap. Ditambah lagi setelah sholat kita berdoa, tambah hebat lagi. Kan memperbanyak doa lebih bagus ketimbang cuma berapa poin waktu apa? Waktu doa. Nah, ini nih yang terakhir nih hadirin, nomor 10-nya. Masih ada waktu sebentar ya untuk sholat. Nomor 10-nya kebalikannya nih. Orang tua yang soleh bisa mengangkat derajat anak cucu mereka. Bahkan itu terjemahan dalam Al-Qur'annya anak cucu mereka di surga nanti. Hadirin, khusus nomor 10 ini dalilnya bukan hadis, tapi ayat Quran. Ya, hebat banget ini. Berarti kan kita dalam posisi sebagai hamba Allah ada dua, Pak. Kita kepada orang tua jadi anak-anak, kita kepada anak cucu kita jadi orang tua. Dalam satu posisi kita jadi orang tua, dalam posisi itu juga kita jadi anak, ya, bagi dari orang tua kita. Nah hadirin, ini dalilnya dalam surat At-Tur. Tuh, ini hebat Pak. Orang tuanya ini berarti amalnya kenceng banget, soleh, baik, tahajudnya, sholat jamaahnya, puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya. Anak-anaknya kalah amalnya sama orang tua. Mereka udah masuk surga. Lalu orang tuanya itu derajatnya 100 tingkatnya, anak-anaknya 20. Kata mereka, ya Allah, boleh nggak ya Allah anak-anak saya disetarakan dengan surga kami ya Allah. Coba kita buka ayatnya. Kok kayak main-main sih Ustadz? Bukan main-main. Ini kemudahan Allah bagi orang beriman. Bahkan ini Al-Quran. Karena surat yang saya tuliskan tadi, surat At-Tur ayat 21, itu sejak ayat 17-nya Allah membicarakan tentang ahli surga. Nih surat At-Tur nih. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Kita buka ayat 17-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kok 21? 17 dulu. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam surga-surga wa naim, dan surga naim. Berada dalam kebun-kebun yang indah dan kenikmatan-kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum, yang Allah berikan mereka ya rezeki yang begitu hebat. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, Allah jaga mereka dari siksa neraka jahim. Ayat 19-nya, kulu washrabu, silakan makan minum terus, enggak ada muntah, pokoknya makan sebanyak-banyaknya, enggak ada merasa enak dan macam-macamnya. Habis makan padahal minta lagi seporsi lagi, minta lagi seporsi lagi, enggak ada rasa muaknya. Ya, itu kehidupan yang di surga, kehidupan surga yang sangat hebat. Hani'am bima kuntum ta'malun, ya, dengan senangnya ini semua karena amal soleh kalian. Muttaqiina, terus sampai ayat 21-nya nih. Nah, Bapak Ibu boleh lihat terjemahannya juga tuh. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman yang udah masuk surga, orang tuanya ini. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang mereka diikuti oleh anak cucunya. Ya. Jadi keluarga inti nih, anak cucu ikut. Biimanin, syaratnya beriman semua. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, iya, saya gabungkan sorga anak cucu kalian dengan sorga kalian. Anak cucunya 20, orang tuanya 100, dinaikkan oleh Allah setara. Tapi para orang tua bilang, ya Allah, kira-kira kalau anak cucu kami nanti disetarakan dengan sorga kami yang 100, turun nggak rankingnya menjadi 80? Kan malu sama tetangga ya Allah kalau turun. Allah turunkan lagi firmannya tuh,
wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak ngurangi sedikit pun dari pahala kalian. Kalian tetap 100, anak cucumu dengan rahim dan rahmatku, kata Allah, aku naikkan juga 100. Ini memang unik Bapak Ibu. Begitu rahman rahimnya Allah kepada orang-orang beriman. Tinggal kita mau enggak itu? Ya, menjalankannya. Ini saja. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita. Masih ada sesi ketiga ya. Ini baru nomor 10. Masih ada 6 poin atau 7 poin lagi yang saya cari dalam hadis-hadis. Apa saja amalan tuh yang bisa membersamai kita di akhirat. Termasuk yang udah kita bahas sampai ini nomor ke-10. Demikian kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.